Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas betapa pentingnya mencintai ulama dan memuliakannya. Penting bagi kita semua untuk menggali pembahasan tentang mencintai ulama dan memuliakan ulama. Hal ini agar kita lebih mampu mendekatkan diri pada Sang Maha Kuasa melalui jalan ilmu, jalan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, kita harus mengetahui siapakah ulama itu. Ulama adalah orang-orang yang berjuang di jalan agama melalui ilmu. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi Nabi dalam menjaga dan mensyiarkan ilmu agama, mensyiarkan pengetahuan pada umat agar tetap berpegang teguh pada kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. Ulama berperan mendidik dan mengajarkan ilmu-ilmu kepada umat agar mereka berilmu dalam beramal. Sebab keimanan, ucapan, dan perbuatan apabila dilakukan tanpa disertai dengan ilmu, maka semuanya malah bisa menjadi pedang yang menghunus baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Pemahaman dalam urusan agama harus menjadi pendalaman yang mendarah daging, apalagi kita dihadapkan pada berbagai kewajiban yang menuntut kita untuk mengetahui ilmunya. Mengapa kita harus mencintai dan memuliakan ulama? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikata wa ulul ilma qa'iman bil qist. Artinya, Allah menyatakan bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Juga menyatakan yang demikian itu para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dengan menyebut namanya yang agung. Setelah itu dilanjutkan dengan menyebut malaikat, lantas kemudian pada para ahli ilmu. Hal ini menunjukkan kemuliaan dan keutamaan para ahli ilmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencintai para ulama sebagian-bagian dari ahli ilmu. Sebab kita semua sangat butuh, sangat haus akan ilmu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akramul ulama fa innahum indallahi karama mukrimun." Artinya, hendaklah kamu semua memuliakan ulama karena mereka itu orang-orang yang mulia menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimuliakan. Dalam hadis lain disebutkan, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fama'wahul jannah. Barang siapa yang memuliakan orang alim, maka ia memuliakan aku. Barang siapa yang memuliakan aku, maka ia memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tempat kembalinya adalah surga. Nah, dalam hadis tersebut dijelaskan pentingnya kita memuliakan orang alim. Sebab barang siapa yang memuliakan orang alim atau ulama ataupun guru, maka secara tidak langsung dia telah memuliakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, secara tidak langsung juga
dia telah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka setelah memuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti tempat kembalinya adalah surga. Lantas, bagaimana cara kita memuliakan ulama? Yang pertama, mentaati mereka dalam hal yang baik, seperti belajar ilmu agama kepadanya dan meniru akhlakul karimah para ulama. Yang kedua, mengembalikan urusan umat kepada mereka, seperti jika ada permasalahan mengenai agama, kita jangan mengambil keputusan secara sepihak atau mengambil keputusan sendiri, akan tetapi serahkan permasalahan itu kepada alimul ulama agar permasalahan tersebut bisa terpecahkan dengan bersandar kepada Rasulullah SAW, baik perbuatan ataupun ucapan. Yang ketiga, menjaga adab kepada ulama. Di sini kita dianjurkan untuk memakai etika ketika berjumpa dengan ulama, seperti mengucap salam ketika berjumpa, tidak mendahuluinya ketika berjalan, mendudukkan badan atau kepala ketika bertemu dengan ulama, dan masih banyak lagi etika-etika yang harus diterapkan ketika berjumpa dengan ulama. Yang keempat, tidak terlalu banyak bicara di hadapan guru ataupun ulama. Kita harus menghindari pembicaraan yang tidak penting di hadapan ulama, karena itu bisa jadi menjerumuskan kepada kesesatan. Sebab orang yang terlalu banyak bicara itu sifatnya sama dengan sifat setan. Yang kelima, tidak menyakiti hatinya ulama, karena itu dapat menyebabkan ilmu yang dipelajari tidak berkah. Kita harus bisa hifdzul lisan ataupun menjaga lisan, menghindari ucapan-ucapan yang tidak penting, yang tidak berguna, bahkan yang menjerumuskan, agar kita bisa mendapat berkah dari para alimul ulama. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk memuliakan ulama, karena ulama merupakan warisatul anbiya atau pewaris para nabi. Tanpa adanya para ulama, pasti agama Islam tidak tersebar luas hingga ke seluruh dunia. Untuk itu, kita pelajari ilmu agama dari ulama dan terus amalkan ilmunya, jangan sampai terputus. Karena di akhir zaman, ilmu bakal diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mewafatkan para ulama, seperti sabda Rasulullah SAW. An Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbidul ilma intija'an yantaji'uhu minal ibad, walakin yaqbidu al-ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi alim ittakhadhan nas ru'usan juhalan fasu'ilu faftau bil ghairi ilmin fadhallu wa adhallu. Yang artinya, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengangkat ilmu dengan sekali jabatan dari para hambanya, akan tetapi Allah mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Ketika tidak tersisa lagi seorang ulama pun, manusia merujuk kepada orang-orang bodoh. Mereka bertanya, maka mereka orang-orang bodoh itu berfatwa tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan. Nah, pelajaran yang terdapat di dalam hadis tersebut, yang pertama, sungguh membuat hati cukup sedih jika mendengar berita wafatnya ulama. Terlebih, ulama tersebut adalah ulama ahlus sunnah wal jamaah yang sangat giat belajar, berdakwah,
dan memberikan pencerahan yang banyak kepada manusia. Yang kedua, dengan wafatnya ulama, berarti Allah telah mulai mengangkat ilmu dari manusia. Seperti sekarang, kita dengar, kita tahu, kita baca, kita nonton kabar wafatnya para alimil ulama. Itu merupakan sebuah kesedihan bagi umat muslim. Nah, yang ketiga, bahwa yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu untuk makrifatullah dan iman kepadanya, serta ilmu mengenai hukum-hukum Allah, karena ilmu hakiki adalah ilmu yang berkenaan dengan hal ini. Dengan wafatnya para ulama, maka proses mengajar akan berhenti, sehingga tidak ada yang menggantikan ulama-ulama sebelumnya. Hadis ini menjelaskan menghapuskannya dari dada para penghafalnya. Akan tetapi maknanya adalah wafatnya para pemilik ilmu tersebut. Manusia kemudian menjadikan orang-orang bodoh untuk memutuskan sebuah hukum dengan kebodohan mereka. Akhirnya pun mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Selanjutnya, para ulama pasti akan Allah wafatkan, karena setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Hendaknya kita terus semangat mempelajari ilmu dan mengamalkannya, agar ilmu terus ada walaupun para ulama banyak yang meninggal atau yang wafat. Alhamdulillah, pembahasan kita telah sampai kepada ujungnya. Kesimpulannya ialah kita harus memuliakan ilmu dan ulama, sebagaimana tadi ulama merupakan warisatul anbiya, yaitu pewaris para nabi, yang mana ulama terus menyiarkan ilmu agama warisan para nabi bahkan sampai saat ini. Semoga kita semua mendapatkan berkah dari para ulama, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapat dari para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya harap teman-teman semua bisa memaklumi, bahkan bisa membenarkan segala bentuk kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.